semua, nama saya Tasya Dwi Caksono dari Prodi S1 Manajemen kelas A Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang job analysis. Nah, job analysis merupakan salah satu hal penting dalam manajemen kinerja karyawan. Nah, job analysis sendiri adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas dan persyaratan pekerjaan tertentu serta kepentingan yang berkaitan dengan tugas-tugas pada jabatan atau pekerjaan tertentu. Nah, sedangkan definisi analisis jabatan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 adalah proses metode secara sistematis untuk memperoleh data jabatan, mengelolanya menjadi informasi jabatan yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan program kelembagaan, keterlaksanaan, dan manajemen sumber daya manusia. Dengan kata lain, job analysis atau analisis jabatan ini melakukan eksplorasi secara sistematis suatu jabatan, melakukan studi dan pencatatan tanggung jawab, tugas, keterampilan yang harus dimiliki, akuntabilitas lingkungan kerja, dan persyaratan kemampuan yang dibutuhkan pada pekerjaan atau jabatan tersebut untuk kepentingan manajemen sumber daya manusia. Nah, job analysis ini mempunyai beberapa tujuan menurut Seda Marianti tahun 2010. Nah, diantaranya itu yang pertama, penarikan seleksi dan penempatan karyawan. Kedua, sebagai bentuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Ketiga, menilai kinerja pelaksanaan kinerja. Yang keempat, memperbaiki cara bekerja karyawan. Yang kelima, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat dan memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi pekerjaan. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer karyawan. Ketujuh, merencanakan fasilitas dan perlengkapan kerja bagi karyawan. Dan yang terakhir adalah bimbingan dan penyuluhan karyawan. Nah, selain mempunyai banyak tujuan, job analysis juga mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, penyediaan staf. Seluruh aspek penyediaan staf akan kacau jika tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Nah, yang kedua itu ada pelatihan dan pengembangan. Informasi deskripsi pekerjaan seringkali terbukti bermanfaat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Terus yang ketiga ada penilaian kinerja. Para karyawan harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan mereka dan tujuan-tujuan spesifik lain yang telah ditentukan. Nah, yang keempat itu ada kompensasi. Dalam bidang kompensasi, sangatlah bermanfaat untuk mengetahui nilai relatif pekerjaan tertentu bagi organisasi sebelum ditetapkannya nilai uang yang pantas untuk karyawan tersebut. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan. Nah, informasi yang diperoleh dari analisis jabatan ini juga bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah-masalah keselamatan dan kesehatan. Terus yang keenam, ada hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Nah, informasi analisis jabatan juga penting dalam hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Nah, ketika para karyawan dipertimbangkan untuk promosi, transfer, atau demosi, deskripsi pekerjaan memberikan standar evaluasi dan perbandingan yang ketat. Terus yang terakhir ada pertimbangan legal. Analisis jabatan yang dipersiapkan dengan baik terutama penting untuk menunjang kualitas dan legalitas dari praktik-praktik karyawan. Pemilihan metode dalam analisis jabatan harus didasarkan pada tujuan-tujuan penggunaan informasi seperti evaluasi pekerjaan, kenaikan bayaran, pengembangan, dan sebagainya, dan pendekatan yang paling cocok untuk organisasi tertentu. Nah, menurut Mondi, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam penentuan analisis jabatan. Yang pertama itu ada metode kuesioner. Nah, kuesioner ini biasanya digunakan dengan cepat dan ekonomis. Analisis jabatan bisa memberikan kuesioner terstruktur pada karyawan yang mengidentifikasi tugas-tugas yang mereka jalankan. Yang kedua ada metode observasi. Nah, ketika menggunakan metode observasi, analis pekerjaan
mengamati karyawan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan dan mencatat hasil observasinya. Metode ini digunakan terutama untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang menekankan keterampilan manual seperti operator mesin. Nah, yang ketiga itu ada wawancara. Analisis wawancara karyawan dahulu untuk membantunya mendeskripsikan tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, kemudian itu analis menghubungi supervisor untuk memperoleh informasi tambahan dalam rangka memeriksa ketepatan informasi yang diperoleh dari karyawan dan mengklarifikasi hal-hal tertentu. Yang keempat, ada catatan karyawan. Nah, informasi analisis jabatan dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsikan aktivitas kerja mereka sehari-hari dalam sebuah buku harian atau log. Terus yang metode terakhir yaitu adalah kombinasi metode. Kombinasi dari berbagai metode seringkali lebih tepat. Nah, dalam menganalisis pekerjaan-pekerjaan klerikal dan administratif, analisis mungkin menggunakan kuesioner didukung dengan wawancara dan observasi terbatas. Analis harus menggunakan kombinasi beberapa teknik yang dibutuhkan untuk menghasilkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan yang akurat. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat dan see you in next video. Terima kasih.